Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ajang belajar CPNS dan P3K. Wah, tidak terasa ya, penerimaan CPNS semakin dekat. Semakin menggebu-gebu nih, mau belajar. Persiapannya bagaimana? Atau masih ada yang masih bingung mau belajar bagaimana dan harus dari mana? Kali ini ajang belajar akan berbagi bagaimana sih memulai untuk belajar. Jadi kita harus memahami pondasi awal sebelum kita belajar. Kita harus memahami apa saja sih yang perlu kita pelajari. Jadi ketika teman-teman ingin menaklukkan SKD, teman-teman harus betul-betul paham apa sih SKD dan apa saja yang ada di dalamnya yang harus teman-teman kuasai dan taklukkan. Tanpa banyak cakap, yuk kita simak. Nah, apa sih SKD itu? SKD adalah Seleksi Kompetensi Dasar. Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 menjelaskan bahwa kompetensi dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang pegawai negeri sipil Republik Indonesia. Jadi guys, dalam SKD ada 3 tes. Yang pertama tes wawasan kebangsaan, yang kedua tes intelijensi umum, dan yang ketiga tes karakteristik pribadi. Pertama itu adalah tes wawasan kebangsaan. Di dalamnya itu ada yang pertama yang harus dikuasai adalah nasionalisme. Bagaimana kita mempertahankan identitas nasional. Yang kedua adalah integritas, di mana tujuannya mampu menunjukkan sifat dan keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Yang ketiga adalah bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat, pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir harus dikuasai di tes wawasan kebangsaan adalah bahasa Indonesia, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi pelajarannya itu atau materinya terkait dengan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah tes intelijensi umum atau yang dikenal dengan TIU. Di tes intelijensi umum ini ada 3 kemampuan yang dibutuhkan. Yang pertama itu kemampuan verbal, kedua kemampuan numerik, dan yang ketiga adalah kemampuan figural. Kita coba lihat yang pertama, kemampuan verbal. Apa saja sih yang ada di dalam kemampuan verbal? Yang pertama itu analogi. Gunanya untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 konsep kata. Kemudian silogisme untuk mengukur kemampuan individu dalam menarik kesimpulan dari 2 pernyataan yang diberikan. Kemudian analitis dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan kemudian menarik kesimpulan. Yang kedua, kemampuan numerik. Apa saja sih yang ada dalam kemampuan numerik? Yang pertama adalah berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana, deret angka. Nah, dalam deret angka apa saja sih yang perlu diukur? Yaitu bagaimana individu dalam melihat pola hubungan angka-angka. Kemudian perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif. Kemudian yang terakhir, soal cerita, mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga dari TIU ini adalah yang perlu dimiliki, yaitu kemampuan figural. Apa saja sih yang ada dalam kemampuan figural itu? Yang pertama adalah analogi.
yaitu mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar, kemudian ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Kemudian serial, tujuannya untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Apa saja yang perlu dikuasai di TKP ini? Yang pertama adalah pelayanan publik. Bagaimana menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif. Yang kedua adalah jejaring kerja, yaitu bagaimana seorang ASN mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama dan berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga adalah sosial budaya, yaitu bagaimana seorang calon ASN ini mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana mampu untuk memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir adalah profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Indonesia.